Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Hikmah. Kali ini saya akan membahas mengenai pengadaan barang dan jasa melalui swakelola. Pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui pemilihan penyedia atau melalui swakelola. Terdapat 4 tipe swakelola, yaitu swakelola oleh Kementerian, lembaga, dan perangkat daerah, sebut saja KLPD. Sebagai penanggung jawab anggaran disebut sebagai tipe 1. Swakelola oleh KLPD lain pelaksana swakelola sebagai tipe kedua. Swakelola oleh ormas pelaksana swakelola disebut sebagai tipe ketiga, dan swakelola oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola disebut sebagai tipe keempat. Swakelola yang melibatkan organisasi eksternal terdapat pada swakelola tipe kedua, 3, dan keempat. Berbeda dengan swakelola yang melibatkan anggota dari organisasi internal disebut sebagai tipe pertama. Dari perbedaan penggunaan anggota, tentu juga memerlukan koordinasi dan komunikasi yang berbeda pula. Secara garis besar, proses swakelola terbagi dalam 5 tahapan besar, yaitu pertama, tahapan perencanaan, kedua, persiapan, ketiga, pelaksanaan, keempat, pengawasan dan pelaporan, serta kelima, penutupan swakelola. Adapun yang menjadi pada bagian-bagian dari penjelasan kelima tahap besar, yaitu perencanaan swakelola terbagi atas penetapan tipe swakelola, penyusunan spesifikasi teknis atau KAK, penyusunan perkiraan biaya atau RAB. Kedua, tahap persiapan swakelola terbagi menjadi penetapan sasaran, penyelenggaraan swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB. Ketiga, pelaksanaan swakelola terbagi menjadi pelaksanaan rencana kerja, pengadaan bahan, peralatan, jasa lainnya, tenaga ahli, dan lain-lain, dan penyaluran dana sesuai peraturan. Keempat, pengawasan dan pelaporan swakelola terbagi menjadi pengawasan dan pengendalian pekerjaan, pelaporan kemajuan pelaksanaan, pelaporan realisasi pekerjaan, dan yang terakhir, yang kelima, penutupan swakelola. Di sini telah terjadi penyerahan hasil pekerjaan. Di sini kita akan membahas 3 pokok pembahasan, yaitu pertama, pelaksanaan swakelola berdasarkan tipe swakelola. Kedua, cara pembayaran dan penyaluran dana dalam pelaksanaan swakelola serta pengawasan. Yang ketiga, pelaporan dan pertanggungjawaban pada pelaksanaan swakelola. Dalam Perpres nomor 16 tahun 2018 pasal 47 dijelaskan tentang peraturan pertama, pelaksanaan swakelola berdasarkan tipe swakelola. Kedua, pembayaran dan penyaluran dana, dan ketiga, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Sebelum kita membahas tentang pelaksanaan swakelola berdasarkan tipenya, mari kita memahami setiap tipe swakelola yang dimulai dari swakelola tipe pertama, di mana pada swakelola tipe pertama terdapat tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas ditetapkan oleh PA atau KPA. Swakelola tipe kedua, tim persiapan dan tim pengawas ditetapkan oleh PA atau KPA, dan tim pelaksana ditetapkan oleh pimpinan kementerian atau lembaga atau perangkat daerah pelaksana swakelola. Swakelola tipe ketiga, di mana tim persiapan dan tim pengawas ditetapkan oleh PA atau KPA, dan tim pelaksanaan ditetapkan oleh penanggung jawab organisasi kemasyarakatan pelaksanaan swakelola. Swakelola tipe keempat, di mana tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas ditetapkan oleh penanggung jawab kelompok masyarakat pelaksana swakelola. Pelaksanaan swakelola berdasarkan tipe swakelola. Pelaksanaan swakelola tipe pertama. Dalam pelaksanaannya, swakelola tipe 1, PA atau KPA dapat menggunakan pegawai di lingkungan instansi sendiri atau merekrut dari instansi lain. Hal-hal yang perlu dilakukan dalam pembentukan tim swakelola tipe pertama, yaitu pertama, membuat struktur organisasi tim pengelola swakelola. Kedua, menghitung persentase tenaga internal organisasi LKPD yang terlibat.
Ketiga, menghitung persentase tenaga eksternal organisasi LKPD yang diperlukan. Keempat, menghitung persentase tenaga ahli sebagai tim pendukung internal dan eksternal swakelola. Dan kelima, merekrut tim pelaksana swakelola sesuai rencana dan proporsi yang telah ditetapkan. Keenam, menyediakan bahan, peralatan, dan kebutuhan yang diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan. Penggunaan tenaga ahli dibatasi tidak melebihi 50% dari jumlah tim pelaksana. Kemudian pelaksanaan swakelola tipe kedua, di mana di dalam pelaksanaan swakelola tipe 2, PA atau KPA penanggung jawab KLPD melakukan kesepakatan kerjasama dengan menteri atau kepala lembaga atau kepala dinas lain pelaksanaan swakelola untuk menggunakan pegawai di lingkungan instansi sendiri dan dari instansi lain. Dalam tipe 2 ini tidak ada penggunaan tenaga ahli dari penyedia seperti konsultan. Karena peran tenaga ahli dalam hal ini diambil alih oleh instansi lain yang mendukung instansi penanggung jawab swakelola. Oleh karena itu, hal-hal yang perlu dilaksanakan dalam pembentukan tim swakelola tipe 2 yaitu yang pertama, membuat kerjasama KLPD penanggung jawab dan KLPD pelaksana swakelola. Kedua, membuat struktur organisasi tim pengelola swakelola. Ketiga, menghitung persentase tenaga internal organisasi KLPD penanggung jawab. Dan keempat, menghitung persentase tenaga eksternal organisasi KLPD untuk pelaksanaan. Kelima, merekrut tim perencanaan dan tim pengawas yang berasal dari instansi penanggung jawab anggaran. Kelima, merekrut tim pelaksanaan yang diangkat oleh instansi pemerintah lain pelaksanaan swakelola. Ketujuh, menetapkan posisi pejabat pengadaan untuk penyediaan bahan, peralatan, dan sumber daya manusia yang bisa berada pada tim pelaksana atau pemilik pekerjaan. Pelaksanaan swakelola tipe ketiga, di mana pelaksanaan swakelola tipe 3 dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan. Perlu dipahami bahwa perencanaan dan pengawasan swakelola tipe 3 ini dilakukan oleh kementerian, lembaga, atau perangkat daerah penanggung jawab anggaran. Poin pentingnya adalah ada pendelegasian tugas oleh PPK dari KLPD penanggung jawab anggaran kepada organisasi masyarakat yang tertuang dalam kontrak. Pelaksanaan swakelola tipe 3 dilakukan berdasarkan kontrak PPK dengan pimpinan organisasi kemasyarakatan. Hal-hal yang perlu dilakukan dalam pembentukan tim swakelola tipe 3 yaitu yang pertama, membuat kerjasama antara PPK, KLPD penanggung jawab dengan organisasi kemasyarakatan. Kedua, membuat struktur organisasi tim pengelola swakelola. Ketiga, melakukan pengawasan swakelola dengan melihat kemajuan pelaksanaan dari tim pelaksana pada ormas. Keempat, menerima hasil pekerjaan dari tim pelaksana ormas pelaksanaan swakelola tipe 4. Hal-hal yang perlu dilaksanakan dalam pembentukan tim swakelola tipe 4 adalah yang pertama, menetapkan kelompok masyarakat yang akan melaksanakan swakelola. Kedua, melakukan koordinasi dengan tim swakelola yang telah diangkat oleh pimpinan kelompok masyarakat. Yang ketiga, membuat struktur organisasi swakelola. Dan yang keempat, menetapkan rencana kegiatan yang diusulkan oleh kelompok masyarakat, dievaluasi dan ditetapkan oleh PPK. Kelima, menerima hasil pekerjaan dari tim pelaksana kelompok masyarakat. Adapun cara pembayaran dan penyaluran dana dalam pelaksanaan swakelola serta pengawasan pembayaran serta pengawasan.
Pembayaran swakelola dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan kementerian, lembaga, dan perangkat daerah. Dalam hal dana berasal dari APBN, maka pertanggungjawaban pembayaran swakelola mengikuti peraturan Dirjen Perbendaharaan. Apabila sumber dana berasal dari APBD, maka pertanggungjawaban pembayaran swakelola mengikuti peraturan Kepala Daerah. Pengawasan adalah melakukan observasi terhadap indikator-indikator kinerja pelaksanaan terhadap rencana swakelola secara berkala. Tujuan pengawasan swakelola adalah menjaga agar pelaksanaan swakelola sesuai dengan rencana. Pengawasan swakelola bertujuan untuk 1. Mengecek dan mengukur kemajuan pelaksanaan swakelola. 2. Menganalisa status perkembangan swakelola. 3. Mengambil tindak lanjut terhadap kejadian, isu-isu, dan kesempatan dalam menyelesaikan swakelola. Secara garis besar, pengawasan pada semua tipe swakelola dilakukan untuk mengawasi pekerjaan mulai dari persiapan hingga akhir pelaksanaan pekerjaan swakelola yang meliputi: pertama, pengawasan administrasi yang dilakukan terhadap dokumentasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan. Kedua, pengawasan teknis terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan untuk mengetahui realisasi fisik pekerjaan lapangan, meliputi dari pengawasan terhadap bahan, meliputi pengadaan, pemakaian, dan sisa bahan, serta pengawasan terhadap penggunaan peralatan atau suku cadang untuk terhindar dari tumpang tindih pemakaian di lapangan. Dan yang ketiga, pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja atau ahli agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan. Ketiga, pengawasan keuangan yang mencakup cara pembayaran serta efisiensi dan efektivitas penggunaan keuangan. Dan 4, apabila dari hasil pengawasan terdapat penyimpangan, PPK harus mengambil tindakan. Pembahasan pokok yang terakhir yaitu pembahasan ketiga mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban pada pelaksanaan swakelola. Pelaporan secara berkala dibutuhkan terutama terhadap lingkungan pekerjaan, jadwal, dan biaya. Tentu laporan lain seperti kualitas, resiko, pengadaan bahan juga harus dilaporkan dalam realisasi pekerjaan. Kemajuan pelaksanaan swakelola dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh tim pelaksana kepada PPK secara berkala. Hal tersebut dapat dipahami sebagai bentuk pelaporan terintegrasi dan kemajuan swakelola dari segi pekerjaan dan biaya yang direncanakan terhadap aktual realisasi fisik, waktu, dan biaya dari swakelola. Selanjutnya, frekuensi pelaporan yang perlu disampaikan oleh tim pelaksana kepada PPK yang berjenjang sampai kepada PA atau KPA, yaitu dalam frekuensi setiap bulan. Tim pelaksana swakelola menyerahkan hasil pekerjaan swakelola kepada PPK. Setelah hasil pekerjaan swakelola diterima PPK, selanjutnya PPK akan membuat berita acara serah terima hasil kepada PA atau KPA. Proses terakhir adalah penyerahan aset dari kegiatan swakelola yang dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Mungkin sekian dari penjelasan saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.